Kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Watan, Nusun, dan masih banyak lainnya. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya, namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal, merampok, memeras rakyat kecil, berjudi. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin demi mencapai kehormatan dan kedudukan. Mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dalam perselisihan. Dan zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleh bernama Aminah. Suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia pun bermimpi. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun yang mendatangi tempat itu. Abrah dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha hancur. Pada tahun gajah itu pula, Aminah melahirkan putranya yang ia memberikan nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Ialah Nabi Muhammad, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, disebut tahun gajah. Demikianlah teman-temanku semuanya, mudah-mudahan kisah ini, kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat memberikan pelajaran yang sangat penting buat kita. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.